Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Tuhan menjawab seturut waktunya. Diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 berbunyi begini. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Siapa dia? Yohanes Pembaptis pastinya ya. Elisabet hanya disebut di dalam Lukas pasal yang pertama saja. Dia dan Sakaria suaminya berasal dari keturunan Imam Besar Harun, orang Lewi. Garis keturunan mereka ini kaya dengan sejarah spiritual. Elisabet dan Sakaria sudah lama berdoa untuk menerima seorang anak. Sebuah doa yang belum dilihat jawabannya tidak bisa dinilai sebagai sebuah penghakiman atas hubungan seseorang dengan Tuhan. Terlalu sering kita berspekulasi tentang orang lain ketika doa mereka belum terlihat jawabannya. Itu berarti ada dosa yang disimpan atau orang itu kurang melakukan kebaikan yang bisa mempengaruhi keputusan Tuhan. Kita juga memberi banyak tekanan pada diri kita sendiri untuk mencoba hidup dengan sempurna supaya Tuhan melihat dan menjawab doa kita seperti yang kita inginkan. Betul, dosa bisa jadi penghambat sebuah doa untuk dijawab. Tetapi marilah kita berhenti menghakimi orang lain dan juga diri kita sendiri. Mari kita fokus kepada kebaikan Tuhan dan hidup taat bukan untuk dilayakan Tuhan, tetapi hidup taat karena kita sudah dilayakan. Elisabet dan Sakaria adalah pasangan yang saleh. Namun dia hidup sampai bertahun-tahun tanpa memiliki anak. Catat ini baik-baik. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan selalu sempurna. Waktu Tuhan itu berarti bukan sebuah penghakiman atau penghukuman yang Tuhan berikan kepada manusia sehingga doa mereka tidak dijawab. Tuhan menjawab dan menitipkan sesuatu kepada hidup ini ketika kita sudah dewasa, cakap mengelola dan memang sudah sesuai dengan waktunya. Tuhan lebih tahu diri kita daripada kita tahu diri kita sendiri. Mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, mengerti bahwa bukan karena usaha atau kekuatan kita sehingga Tuhan menjawab doa kita. Hidupilah kehidupan yang selalu sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik dan tahu persis kapan dia akan menitipkan atau memberikan apa yang kita butuhkan atau inginkan. Faktanya, Elisabet dan Sakaria telah dipilih untuk mendapatkan berkat yang lebih besar daripada yang mereka minta. Mereka akhirnya melahirkan seseorang bernama Yohanes yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Yohanes Pembaptis ini adalah Yohanes yang membaptis Yesus dan bahkan memberitakan Injil sehingga banyak orang bertobat. Ketika sudah waktu Tuhan, jawaban doa seringkali melebihi apa yang kita bayangkan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar dari kisah seputar Natal ini Tuhan, adalah kisah tentang Sakaria dan Elisabet yang melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan di saat yang seolah-olah sepertinya tidak mungkin, di saat seolah-olah sepertinya semuanya sudah tertutup, justru Tuhan membuka sebuah pintu dan akhirnya memberikan jawaban doa yang sungguh ajaib. Dan sosok pribadi atau anak yang lahir ini adalah seorang yang akhirnya membaptis Yesus. Dan bahkan Yesus memulai pelayanannya yang luar biasa setelah dia dibaptis. Dan kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami pasti yang terbaik. Dan itu sebabnya ketika kami sedang menanti jawaban doa, ajari kami Tuhan supaya kami tidak bersungut-sungut. Supaya senantiasa kami mengucap syukur bahwa jawaban Tuhan dan waktu Tuhan itu selalu tepat bagi hidup kami. Tuhan, di musim Natal yang indah ini, biarlah kami disadarkan bahwa apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami itu justru adalah kado yang terindah bagi hidup kami. Dan itu adalah keselamatan yang Yesus sudah berikan bagi kami. Dan selama melewati musim ini, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi kami dan keluarga kami. Setelah Natal juga nanti usai Tuhan, biarlah terus damai ini melingkupi hidup kami dan keluarga kami selama-lamanya. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat waktu Tuhan. Terima kasih buat jawaban doa. Bahkan jawaban doa yang belum kami lihat. Karena kami tahu semua yang Tuhan sudah siapkan melebihi apa yang bisa kami pikirkan dan kami renungkan. Bahkan kami doakan sekalipun. Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih dahsyat. Itu sebabnya hari ini Tuhan, hati kami mengucap syukur. Dan kami akan mulai hari yang baru ini dengan sebuah semangat yang baru. Karena yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Sampai hari esok, Tuhan Yesus memberkati.